Rumors dalam dunia selebriti tidak pernah berhenti. Kali ini menimpa Putri Malam, julukan bagi penari dalam tayangan Angin Malam yang disiarkan stasiun televisi RCTI. Penari yang dikenal dengan ciri khas topeng di wajahnya itu kabarnya akan dipecat dari tayangan itu. Padahal selama ini Putri Malam begitu lekat image-nya dengan tayangan Angin Malam. Berita sumir tentang pemecatan Putri Malam itu muncul karena sang Putri Malam dianggap tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam kontrak yang menyinggung masalah publik. Visum kepada rumah sakit atas perbuatan yang menimpa dirinya. Sejauh ini kemudian saksi yang diajukan yang berdasarkan keterangan daripada pelapor itu adalah pembantu rumah tangga yang bersangkutan. Nampaknya sekarang pembantu yang bersangkutan itu sudah tidak bekerja lagi di rumah tersebut, dan bahkan dari 2 panggilan yang kita tayangkan bahwa keterangan yang terakhir bahwa yang bersangkutan ini sekarang sudah berada di Abu Dhabi. Sepertinya mungkin jadi tenaga kerja Indonesia di sana. Namun demikian untuk proses selanjut kita tetap akan memanggil si terlapor dalam kasus ini. Dalam hal ini saudara Rama, untuk kita mintai keterangan sehubungan dengan dirinya yang dilaporkan. Seperti apa penyiksaan yang dilakukan Rama terhadap Ewis? Ya, dia melakukan pemukulan katanya gitu kepada si pelapor, pemukulan di sekitar wajah mungkin gitu ya. Nah, ini sudah kita mintakan visum dan visumnya juga sudah kita terima. Namun demikian visum itu untuk konsumsi penyidikan, kita tidak bisa expose bahwa terjadi luka di sini dan di sana, kita tidak bisa sampaikan itu. Ini adalah untuk proses penyidikan kita. Kabarnya setelah melaporkan penganiayaan itu, Ewis menarik kembali laporannya. Waktu itu dia melaporkan secara resmi ke kita juga minta hal itu, laporan pencabutan itu juga bisa disampaikan juga secara resmi kepada kita. Namun demikian itu merupakan suatu pertimbangan-pertimbangan yang apakah kasus ini bisa diteruskan atau tidak. Kembali kepada Rama Aipama, sebenarnya bagaimanakah kondisi rumah tangganya saat ini? Tidak ada permasalahan apa-apa. Rumah tangga saya biasa-biasa aja. Kalau letupan-letupan kecil dalam rumah tangga itu biasa. Istri Rasulullah saja pernah cemburu kepada beliau, apalagi kita manusia. Tetapi permasalahan adalah jangan api korek 1 itu membakar kota Jakarta. Jangan. Kan bisa kita padamkan. Kalau saya punya prinsip dalam rumah tangga, nomor 1 lah keluarga saya. Saya nggak mau saya jadikan profesi ini untuk gagah-gagahan. Bagi saya, apa artinya kalau kita di satu sisi kita di karir bagus tapi rumah tangga kita acak-acakan? Nggak ada arti. Anda tidak akan bisa bekerja baik kalau Anda punya rumah tangga juga kacau, itu pasti. Jadi usahakan rumah tangga tetap utuh. Banyak kabar dari dunia selebriti yang sayang jika dilewati. Pemirsa, berikut ini kita simak sejumlah kegiatan yang dilakukan para selebriti dan terangkum dalam agenda selebriti. Pemirsa, grup musik slang yang dikenal dengan lagu-lagu rocknya akan berkolaborasi dengan pelantun lagu-lagu Islami Haddad Alwi dan Sulis. Kolaborasi itu akan dilakukan dalam konser Hijriah tanggal 14 Maret mendatang di Parkir Timur Senayan. Ini merupakan kolaborasi baru di dunia musik Indonesia. Hari Selasa kemarin, Slang dan Haddad Alwi mengadakan jumpa pers di markas besar Slang di Jalan Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan. Di hadapan para wartawan, Slang dan Haddad Alwi menceritakan bagaimana konsep konser mereka terjadi. Setelah menjadi bintang iklan produk-produk berkelas, tahun ini artis cantik Tamara Blesinski banting setir. Wajah Indonya yang cantik itu bakal muncul dalam iklan sebuah produk minuman berserat Biofiber. Banyak yang menganggap langkah Tamara ini turun kelas. Namun toh Tamara tidak pusing dalam hal itu. Ditemani suaminya Tengku Rafli, Tamara datang dalam launching produk iklan tersebut di Hotel Shangri-La minggu lalu. Ada pula gebrakan baru dari penyanyi anak-anak Joshua. Kini Joshua tidak akan lagi melantunkan lagu-lagu khas anak-anak dengan suaranya yang polos. Untuk menghadirkan hal yang berbeda, Joshua bekerja sama dengan Aziz, salah satu personel grup musik Jamrud. Aziz dipercaya mencipta dan menggarap musik lagu-lagu dalam album Joshua yang terbaru. Dengan sendirinya, musik Joshua pun berubah.
Kini suara Joshua yang polos akan beriringan dengan musik cadas garapan Aziz. Pemirsa, penari Putri Malam kabarnya akan segera mengakhiri penampilannya dalam acara Angin Malam di RCTI. Putri Malam dianggap tidak memenuhi komitmen kontraknya yang mewajibkan dirinya untuk menyembunyikan identitas di balik topengnya dalam berbagai publikasi. Benarkah demikian adanya? Rumors dalam dunia selebriti tidak pernah berhenti. Kali ini menimpa Putri Malam, julukan bagi penari dalam tayangan Angin Malam yang disiarkan stasiun televisi RCTI. Penari yang dikenal dengan ciri khas topeng di wajahnya itu kabarnya akan dipecat dari tayangan itu. Padahal selama ini Putri Malam begitu lekat image-nya dengan tayangan Angin Malam. Berita sumir tentang pemecatan Putri Malam itu muncul karena sang Putri Malam dianggap tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam kontrak yang menyinggung masalah publisitas komersial. Putri Malam dilarang mempublikasikan dirinya secara langsung kepada publik. Dalam arti Putri Malam tidak boleh membuka identitas dirinya. Tapi begitu populernya Putri Malam, kian banyak orang yang ingin tahu siapa sebenarnya Putri Malam. Dan kini kabarnya sudah banyak orang yang tahu tentang siapa Putri Malam sebenarnya sehingga tidak mengundang misteri lagi. Hal inilah kabarnya yang membuat pihak pelaksana produksi Angin Malam merasa kurang senang sehingga akan memutus kontrak dengan Putri Malam. Cek Tari Cek mencoba mengkonfirmasikan hal itu kepada Putri Malam dan juga produser Angin Malam, Razak Zatari. Isu itu terus terang itu aku nggak pernah dengar, tiba-tiba ada wartawan yang telepon gitu, katanya ada gosip Putri Malam mau didepak dari Angin Malam gitu kan. Terus begitu ditanya gitu aku cuma jawab selama ini sih masih fine-fine aja, karena harusnya kalau ada sesuatu yang membuat kontrak itu harus dibatalkan atau ada sesuatu yang bikin RCTI marah sama Putri Malam, harusnya Putri Malam pasti dipanggil terus di sidang atau pastilah di sidang ditanya-tanyain gitu, diselesaikan masalahnya ada apa gini. Tapi sampai sejauh ini masih baik-baik saja. Saya baca salah satu tabloid, saya juga ditanya, saya bilang sama sekali nggak benar itu, karena mungkin beberapa orang yang jahil atau gimana, jadi kita semua kepancing gitu loh. Sejauh ini benarkah pihak pelaksana acara Angin Malam merasa keberatan jika identitas Putri Malam diketahui banyak orang? Mungkin ada satu salah pengertian mengenai sosok Putri Malam, terus ada di iklan segala macam, tapi itu kan dia sosok di luar itu gitu. Nah, orang rancu gitu, katanya nggak boleh kelihatan, ya boleh aja, tapi kan saya nggak expose dia, katakanlah muncul terus tiba-tiba dibuka topengnya tuh. Emang saya sengaja menyembunyikan identitasnya dia gitu loh. Lantas bagaimana dengan sang Putri Malam? Apakah ia merasa terikat dengan kontrak atas dirinya yang tidak boleh menunjukkan identitasnya? Justru gue enjoy dengan kerjaan gue sekarang ini gitu loh. Jadi dari awal menerima jabatan sebagai Putri Malam ini aku udah tahu konsekuensinya bakalan seperti ini. Jadi konsekuensinya mungkin orang akan lebih banyak tahu kalau aku pakai topeng gitu. Kalau begitu aku lepas topeng orang nggak tahu siapa aku. Aku bukan siapa-siapa tanpa topeng gitu. Meski selama ini Putri Malam berusaha memenuhi komitmen kontraknya, namun publik sudah banyak yang tahu siapa sebenarnya Putri Malam itu. Bagaimanakah pihak produksi acara Angin Malam dan Putri Malam menanggapi hal itu? Itu hak mereka ya, jadi gue nggak bisa larang gitu, itu hak mereka. Mereka mau bertanggapan seperti itu apa. Yang penting selama aku bekerja masih pakai topeng, aku berusaha melakukan yang terbaik. Terserah mereka, karena kan sosoknya bukan Putri Malam gitu loh. Dia di rumah, katakanlah sosialisasi dia saya nggak akan ganggu gitu. Tapi untuk tampil di layar kaca ya dia sebagai Putri Malam gitu. Untuk mengubah image Putri Malam di mana identitas aslinya sudah banyak diketahui orang, apakah pihak acara Angin Malam bermaksud menggantikan Putri Malam? Pasti ada, kalau tergantung yang jadi Putri Malam sekarang itu seperti pembawa acara gitu, Peggy kan. Ketika Peggy sakit yang menggantikan Debbie Sartian. Jadi Putri Malam pun begitu. Putri Malam tetap ada, siapapun di belakangnya. Dan bagaimana tanggapan Putri Malam tentang hal itu? Aku setuju dengan statement itu, karena dari awal pun aku udah pernah bilang kalau sebenarnya bisa siapa saja menjadi Putri Malam, bukan siapa perempuan di balik topeng, tapi perempuan di balik topeng itu bisa siapa saja. Lalu bagaimana dengan rumors yang kabarnya kontrak yang ada ini tidak akan diperpanjang lagi? Sekarang proses 6 bulan terakhir sampai kira-kira bulan April apa Mei gitu.
ya berarti memang udah habis kontraknya gitu. Tapi mungkin ya, jadi karena kita mulai baik-baik, pastilah kalau akhirnya maunya juga baik-baik gitu loh. Kalau memang habis kontraknya berarti nggak rezeki gue lagi, Bo, gitu. Sekarang masih Maret, ya nanti saya bicara lagi sama dia, kita perpanjang lagi gitu. Tahun 2002 ini nggak ada pemikiran bahwa dia akan diganti segala macam, itu nggak benar.